Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah setia channel Dzikir Hazat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan satu amalan kebaikan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada hari kiamat, yang pertama akan masuk ke dalam surga. Simaklah sampai selesai video ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dijelaskan di dalam kitab An-Nasaihah pada halaman 178, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, maka bumi itu bergerak-gerak dan bergoncang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung-gunung sebagai pasak. Gunung-gunung tersebut Allah hamparkan di atas bumi, lalu bumi pun terdiam. Para malaikat yang menyaksikan takjub terheran-heran dengan kehebatan gunung. Karena dengan adanya gunung di atas bumi, bumi pun menjadi kokoh. Maka para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhan kami, adakah di antara ciptaanmu sesuatu yang lebih hebat lagi daripada gunung? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ada, yaitu besi. Para malaikat menanyakan kembali kepada Allah, wahai Tuhan kami, adakah ciptaanmu yang lebih hebat lagi daripada besi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ada, yaitu api. Malaikat kembali bertanya, adakah di antara ciptaanmu sesuatu yang lebih hebat lagi daripada api? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ada, yaitu air. Wahai Tuhan kami, adakah di antara ciptaanmu sesuatu yang lebih hebat lagi daripada air? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ada, yaitu angin. Wahai Tuhan kami, adakah di antara makhlukmu, ciptaanmu, sesuatu yang lebih hebat lagi daripada angin? Allah berfirman kembali, ada, yaitu anak Adam. Hamba-hambaku, para hamba-hambaku yang memberi sedekah kepada saudaranya yang lagi membutuhkan, memberi dengan tangan kanannya, sedangkan sedekah itu dia sembunyikan daripada tangan kirinya. Dialah yang lebih hebat dari hal-hal lainnya. Maksud memberi sedekah dengan tangan kanan, menyembunyikan daripada tangan kiri, yaitu jauh daripada sifat riya. Adapun sedekah tersebut lebih hebat daripada angin, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada air, dan yang lainnya. Tak lain dikarenakan sedekah secara rahasia itu dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditandingi oleh amalan sunnah kebaikan lainnya. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada orang-orang fakir, saudara-saudaramu yang lagi membutuhkan, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Membantu orang fakir, orang yang sedang kelaparan, yang lagi membutuhkan, membantu dengan rahasia, jauh daripada sifat riya. Yang bersedekah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya sebagian di antara amalan yang wajib mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah memberikan kebahagiaan terhadap saudara muslimmu.
atau menghilangkan rasa lapar darinya, serta meringankan kesusahannya. Dalam riwayat lainnya, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa memasukkan kebahagiaan terhadap sebuah keluarga kaum muslimin." Maksud kebahagiaan di sini yaitu bersedekah, membantu mereka. Allah tidak membalasnya dengan balasan yang lain kecuali surga. Allah cinta kepadanya, Allah sayang kepadanya, dan Allah mempersiapkan surga baginya. Bahkan ahli sedekah, orang yang gemar bersedekah, yang berinfak jauh daripada sifat riya, jauh daripada pamer, Rasulullah menjanjikan pada hari kiamat pertama kali akan masuk surga baginya. Sebagaimana di dalam sabdanya, apabila hari kiamat tiba, maka ada 4 golongan langsung melintas hingga sampai ke hadapan pintu surga. Untuk masuk ke dalam surga, ada 4 golongan tanpa melalui proses hisab maupun azab. Mereka itu adalah yang pertama orang alim yang mengamalkan ilmunya, lalu orang yang menunaikan ibadah haji dengan sempurna, tidak mengerjakan perbuatan yang dapat membatalkan hajinya. Yang ketiga para syuhada yang terbunuh di medan perang. Yang keempat orang yang gemar bersedekah, yang dermawan, yang mencari harta di atas jalan yang halal, kemudian menginfakkannya di jalan Allah tanpa disertai riya ataupun pamer. Nah, keempat golongan ini saling berebut untuk masuk ke dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril agar memutuskan di antara 4 golongan ini mana yang terlebih hak untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Maka malaikat Jibril menanyakan kepada golongan yang pertama, "Apa yang telah engkau kerjakan di dalam dunia sehingga engkau ingin sekali masuk ke dalam surga terlebih dahulu?" Golongan para syuhada menjawab, "Wahai malaikat, kami telah terbunuh di medan perang, membela agama Allah, dan untuk mencari ridha Allah." Malaikat menanyakan kembali, "Dari siapakah kalian mendengar pahala mati syahid bisa langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab?" Para syuhada menjawab, "Kami mendengar dari para ulama-ulama, guru-guru kami." Malaikat Jibril pun berkata, "Jagalah kesopanan kalian dan jangan kalian mendahului guru-guru kalian." Kemudian malaikat Jibril menanyakan yang sama kepada golongan yang kedua, yaitu golongan yang menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Jawabannya pun sama sebagaimana jawaban para syuhada. Malaikat Jibril pun berkata, "Jagalah kesopanan kalian dan janganlah mendahului para ulama-ulama dan guru-guru kalian." Lalu malaikat Jibril menanyakan pertanyaan yang sama kepada orang-orang yang dermawan. Jawaban pun sama sebagaimana jawaban para syuhada. Malaikat Jibril berkata, "Wahai para dermawan, jagalah kesopanan dan janganlah kalian mendahului para ulama-ulama." Namun kemudian para ulama semuanya berkata, semuanya bermunajat, "Wahai Tuhan kami, ya Allah, kami tidak menghasilkan ilmu kecuali berkat kedermawanannya dan kebaikan-kebaikannya para ahli sedekah, orang-orang yang murah hati, hamba-hambamu yang murah tangan." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat Jibril, benarlah hambaku." Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan, untuk membuka pintu surga, sehingga orang-orang yang dermawan, yaitu ahli sedekah, masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Sesudahnya baru masuk para ulama dan syuhada, kemudian orang yang menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Ketahuilah wahai sahabat, perjalanan menuju ke dalam surga godaannya sangat banyak, rintangan di tengah jalan. Kembali mengingatkan bahwa
sejatinya kita sebagai manusia, hamba Allah, itu tidak hidup hanya sekali. Manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amalannya dan mendapatkan ganjarannya atas apa yang telah ia usahakan, yang telah ia perbuat selama di dunia. Setelah alam dunia, manusia akan dihadapkan dengan alam kubur. Nantinya manusia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Jika amalnya baik, ia akan mendapatkan nikmat di dalam kubur, kebahagiaan di dalam kubur. Namun sebaliknya, jika amalnya buruk, kelak mendapatkan siksaan di dalam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika sangkakala ditiupkan, masa itu adalah tanda usainya bumi, alam semesta akan hancur, tak terkecuali manusia. Pada masa itu, tidak ada satu makhluk pun yang tersisa di muka bumi. Setelah bumi luluh lantah, manusia akan melanjutkan perjalanan panjangnya menuju akhirat. Seluruh manusia akan dibangkitkan pada hari kebangkitan yang dinamai dengan hari Ba'ats. Lalu semua manusia, jin-jin dikumpulkan di padang mahsyar. Selama di padang mahsyar, menetap di dalam waktu yang sangat lama, lagi dalam keadaan yang sangat panas. Manusia kemudian datang menghadap kepada para nabi. Ada yang menghadap kepada Nabi Ibrahim, ada yang menghadap kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Namun semuanya tidak bisa memberi syafaat. Sampai akhirnya seluruh manusia datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di hadapan Allah, dan itulah syafaat Rasulullah yang bisa menyelamatkan umatnya. Setelah syafaat didapat, perjalanan masih belum selesai. Manusia masih harus menempuh tahapan yang akan menentukan mereka akan bermuara ke dalam surga atau neraka. Hari itu adalah hari perhitungan, hari penerimaan catatan amal, hari mizan, yaitu penimbangan amal. Pada hari itu, segala amal dihitung, ditampakkan, ditimbang. Jika kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukan, maka timbangannya akan lebih berat ke kanan. Sebaliknya, jika lebih banyak keburukan, timbangannya akan lebih berat ke kiri. Setelah masa perhitungan selesai, orang-orang yang selamat, yang bahagia akan mendatangi telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamai dengan Telaga Kausar. Telaga ini airnya lebih putih dibanding susu, aromanya lebih harum ketimbang minyak kasturi, rasanya yang sangat lezat tiada banding. Orang-orang yang beriman yang meminum satu teguk dari telaga ini kelak tidak akan merasakan haus selamanya. Setelah itu baru manusia menyeberangi Shiratal Mustaqim dan sampai kepada tempat yang terakhir, yaitu ke dalam surga. Menyadari bahwa perjalanan kita sangat panjang menuju surga, alangkah baiknya jika kita memperhatikan segala tingkah laku kita di dunia, berusaha di setiap saat, di setiap hari untuk menambah kebaikan, selalu bertakwa kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di sisa umur yang masih diberi kesempatan oleh Allah, mari kita tingkatkan amal kebaikan kita, sebab sebagaimana yang telah kita ketahui, perjalanan di akhirat lebih panjang dan lebih berat, tergantung dengan amal apa yang kita lakukan selama di dunia. Selamatlah bagi orang-orang yang bertakwa, dan celakalah bagi ahli maksiat. Sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang dimuliakan Allah pada hari kiamat, termasuk dalam golongan orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah pada hari kiamat bersama para rasul, para nabi, para syuhada, para orang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya sekian, semoga berfaedah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.